Thinking of you, thinking of you. Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 20058111 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Di sini saya akan memberikan sedikit analisis mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, peradaban Islam, zaman kolonial hingga saat ini. Zaman prasejarah merupakan zaman ketika manusia belum mengenal sejarah. Dalam religi, nenek moyang menganut kepercayaan dinamisme dan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh dan mitos alam. Bahasa nenek moyang Indonesia termasuk dalam dua rumpun bahasa, yaitu Austronesia yang tersebar dari Madagaskar sampai Pasifik Selatan, dan yang kedua unsur rumpun bahasa Polinesia atau Papua dan beberapa kawasan di Pasifik Selatan. Salah satu struktur bahasa Austronesia adalah bahasa Melayu kuno yang kemudian berkembang menjadi Melayu modern di samping bahasa Jawa kuno yang berasal dari pengaruh India kuno. Kehidupan sosial ekonomi mengalami evolusi, yaitu kehidupan dari nomaden ke kehidupan menetap, dari go food gathering atau berburu maupun produksi dan memproduksi makanan dengan cara beternak dan bercocok tanam, serta sistem politik tradisional atau adat. Kehidupan ekonomi manusia prasejarah sudah melewati dari masa berburu dan bertani hingga sistem ladang yang berpindah-pindah sampai sistem barter berupa produk hasil hutan dan hasil olahan. Salah satu peradaban besar yang berpengaruh di Indonesia adalah India dalam sistem religi atau kepercayaan, di mana agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah menjadi perpaduan dengan kepercayaan yang merupakan bagian dari proses akulturasi, yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu dengan masuknya Hindu-Buddha yang terjadi serta berakulturasi kebudayaan terhadap roh nenek moyang dan dewa-dewi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan India dengan kebudayaan lokal asli Indonesia yang kemudian menjelma menjadi suatu kebudayaan baru dalam bentuk kepercayaan yang sama tetapi dengan simbol dewa-dewi yang berbeda. Tetapi masih memperlambangkan kekuatan yang utama dalam bidang pemerintahan dan organisasi politik yang ada dalam sejarah Indonesia dengan silih bergantinya kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja secara turun-temurun. Seorang kepala pemerintahan bukan lagi kepala suku, melainkan seorang raja yang memerintah atas wilayah kerajaannya secara turun-temurun, bukan lagi ditentukan oleh kemampuan, melainkan keturunan. Sementara itu, dalam sistem kasta juga berlaku kepada umat Hindu di Indonesia, tetapi sama dengan yang ada di India, karena di India diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, sedangkan di Indonesia tidak demikian, karena di Indonesia kasta diterapkan untuk upacara keagamaan. Dalam bidang peralatan hidup dan teknologi, terlihat pada seni bangunan candi di Indonesia yang merupakan wujud akulturasi kebudayaan, karena dalam bangunan candi ini merupakan hasil pembangunan bangsa Indonesia yang merupakan masa megalitikum. Terdapat pengaruh Hindu-Buddhanya. Dalam bidang pendidikan, Indonesia mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang diajarkan oleh para Brahmana serta peradaban Islam berkembang di Indonesia. Dalam bidang pendidikan dan pembentukan jaringan intelektual, kaum Brahmana yang datang ke Indonesia memberikan pendidikan dan mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha kepada masyarakat daerah di Indonesia dengan membuka tempat-tempat pendidikan yang lebih dikenal dengan nama Pasmanan. Pada Pasmanan itu, masyarakat Indonesia mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang diajarkan oleh Brahmana. Perkembangan agama Islam di Indonesia memberikan pengaruh dalam bidang politik dan pemerintahan. Pengaruh ini dapat dilihat dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti konsep khalifah atau kesultanan. Dalam hal ini nampak dalam pergantian raja berganti menjadi sultan
Pemimpinnya disebut khalifah, dan sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang agama adalah semakin banyaknya pemeluk agama Islam di kalangan masyarakat Indonesia yang sebelumnya memeluk agama Hindu-Buddha serta memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia peradaban agama Islam. Dalam bidang ekonomi, dapat terlihat pada daerah pesisir yang mana sering dikunjungi oleh pedagang Islam yang dari Arab, Gurajat, yang menerapkan sistem jual beli secara Islam. Ada juga kewajiban membayar zakat seperti infak, wakaf, dan menyantuni anak yatim. Hal ini membuat perekonomian yang semakin berkembang. Hubungan agama Islam dan ekonomi memang sangat erat sekali karena terdapat landasan untuk melakukan ekonomi dengan baik. Agama Islam tempat mengantisipasi terjadinya kecurangan di dalam ekonomi yang sangat banyak sekali saat terjadi di dunia nyata. Agama harus menjadi alasan yang kuat bagi ekonomi. Di Indonesia terdapat agama yang dianut yaitu Islam, Kristen, Protestan. Di Indonesia terdapat agama yang dianut yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang yaitu anak usia dini, usia dasar, menengah, dan tinggi. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.